mah Kang Epul teh pengen mentransfer, mengedukasi kepada masyarakat Ciwareng supados masyarakat Ciwareng menjadi pemilih yang cerdas. Betul. Gitu. Jadi bukan artian SKTM teh betul-betul daya modal. Iya. Tapi raku meureun urang ka ditu ka dieu teh teu aya bensin eta ge modal. Terus teh Kang ya gitu. Ayeuna urang meureun ruang riung teh meureun aya tuangeun aya rokok da modal eta ge dalam artian urang mah tidak menggiring kepada masyarakat mencolok Pak Saiful berdasarkan iming-iming eta. Betul. Tapi berdasarkan hati nurani. Ya mudah-mudahan didoakeun lah Sim Kuring Amin. masyarakat Ciwareng menjadi pemilih yang cerdas. Amin, insyaallah. Itu kan biasa nentukeun masa depan Ciwareng anu lebih berkah deui, lebih maju. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu kan. Terus aya deui teh pertanyaan teh seueur. Banyak ya udah. Seueur pisan, banyak pisan itu kumaha. Seueur pisan dan banyak pisan sama saja. Iya. Siap ya teh? Siap, insyaallah. Abi jantan kepala desa mah ieu teh pasti mungkin kaditu 6 tahun teh pertanyaan ti warga teh seueur. Ieu mah abdi mah mewakili lah sababaraha pertanyaan. Mudah-mudahan anu unek-unek di masyarakat Ciwareng tiasa kewakilan ku abdi gitu. Da ari naroskeun sadayana ka dieu mah meureun sesah ngajawab hiji-hiji. Mudah-mudahan yen janten wasilah ka masyarakat Ciwareng tiasa kawakilan anu ku abdi dipertaroskeun teh. Siap. Aya pertanyaan deui Kang. Masih aya, siap. Mohon. Tah, Kang Saiful teh ieu nya di Ciwareng teh kan kegiatan-kegiatan Kang Saiful teh tos lami ya di Ciwareng teh bakti sosial untuk masyarakat terus dunia lah kedah ku abdi disebatan hiji-hiji. Nah, ku sabab ayeuna aya Kang Saiful teh bade nyalonkeun. Jadi aya paradigma di masyarakat, eta mah pencitraan weh. Deukeut jeung masyarakat aya kahayangna cenah, ada maunya, meureun jeung orang Betawi mah ada maunya. Padahal mah anu ku abdi diamati Kang Saiful teh sebelum gentos di Ciwareng ieu teh tos sumbangsihna lah. Cuman kadang-kadang kan kusabab kurang gaduh niat jadi aya pertarosan oge di masyarakat kadang-kadang ngabentuk Kang Saiful teh pencitraan hungkul. Kumaha coba eta Kang Saiful nyungkeun penjelasanana nu mawi? Ya memang kan abdi itu bersosialisasi dengan masyarakat, bersilaturahmi jauh dari sebelum-sebelumnya. Abdi memang ikut ke majelis di Gria Mukti ataupun abdi pun selalu berjamaah sholat subuhan berjamaah, tarawih keliling jauh dari sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan yatim piatu, sunatan massal, UMKM, menjembatanilah semua warga masyarakat, terus takziah, keundangan. Memang abdi selalu ingin ada dokumentasi, foto lah. Jadi dan foto itu memang kadang ada yang diperlihatkan, kadang ada yang tidak. Jadi tujuannya itu untuk bukan pencitraan sih. Ya memang kalau misalkan dalam kondisi saat ini pasti dibilang pencitraan. Cuman untuk abdi pribadi yaitu yang satu tujuannya untuk dakwah. Dakwah dalam artian banyak kok di luar sana yang memposting kegiatan yang tidak sosial, yang katakanlah tidak berakhlak lah. Misalkan seperti mohon maaf yang begitu-begitu yang tidak mungkin abdi sebutkan, ada yang misalkan masa sih kita memposting kebaikan, tidak boleh. Siapa tahu dengan kita memposting kebaikan yang mungkin dulu abdi punya masa lalu ya, anak muda yang dulunya abdi seperti ini, terus tiba-tiba abdi saat ini seperti ini. Mungkin ada teman yang melihat sekarang tuh saya pun hijrah, hidupnya lebih baik lagi. Ya bisa jadi kan ingin teman-teman yang abdi dulu ingin seperti abdi gitu ya, kok bisa berubah gitu untuk lebih baik lagi, dan mengajak juga kepada masyarakat bahwa inilah kegiatan-kegiatan positif, artian bukan sepenuhnya pencitraan tapi tujuannya untuk dakwah.
Ya mungkin itu Kang Didin. Ya, Ya. mudah-mudahan Kang Epul anu ku Kang Epul dilakukan ayeuna urang mah niatna lillahi taala. Insyaallah. Karena memang Jadi kades teu jadi kades, insyaallah hari berbuat baik mah kedah teras Kang Epul gitu. karena memang kan tujuan abdi itu silaturahmi itu memperbanyak saudara, memperbanyak keluarga gitunya. Karena kan kata Kang Didin tadi jadi kades tidak jadi kades, ya kita mah tetap umat muslim yang harus menjalin Punya tali kewajiban. silaturahmi gitu. Ayeuna teh tos santer Kang Epul di Ciwareng ieu meureun da calon teh aya 5. Ayeuna teh mata teh tos bertuju ke calon-calon nih, ke calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Da tetep we nu dicarioskeun teh nomor 2. Gitu tah. Jadi suara anu dipantau ku abdi di Ciwareng nomor 2 teh entos seungit. Sengit, Alhamdulillah. siga minyak 1000 bunga. Siga minyak kasturi. Nah gitu. Mung emang aya sebagian isu anu berkembang di masyarakat. Ku harumna ieu teh cenah Kang Saepul mah meureun kete cenah suarana teh rek dilimpahkeun ka nu sanes. Eta mah cenah kitu. Meureun lamun bahasa keren politik nama berkoalisi. Berkoalisi cenah kitu. Untuk menguntungkan salah satu calon yang lain. Padahal mah da kita mah hayang untung, lain menguntungkeun nu sanes. Kemudian koalisi ngan amun nu sanes bade koalisi ka urang mah nya mangga we kitu meureun gitu. Ta eta teh berkembang ayeuna teh Kang Epul di Ciwareng. Tah kumaha ngawaler isu-isu eta apa leres Kang Epul teh gerak ka ditu ka dieu anu tos dibangun teh bade dikoalisikeun sareng sanes. Ya memang sebelumnya kita ada obrolan dengan beberapa calon kepala desa mau dibawa kemana desa Ciwareng ini. Karena kan abdi pribadi melihat ya bahwa jangankan tidaklah kalau misalkan calonnya mah mungkin tim-timnya relawannya ketika berbeda pendapat berbeda pilihan pun jadi seolah-olah ada sekat-sekatan, saling menjelekan atau pabalet-balet lainnya, sehingga abdi timbul strategi politik gitu. Strategi sekarang kan saya ini sedikit banyaknya saya politisi, meskipun saya masih muda gitu. Jadi abdi timbul strategi politik bahwa abdi merangkul semua cakades, abdi sharing dengan beberapa cakades yaitu gimana kedepannya. Memang ada bahasan dengan cakades yang lain. Gimana kalau misalkan kedepannya suara kita disatukan supaya terwujudnya suatu Ciwareng satu. Nah untuk itu memang untuk ayo kalau misalkan bapak-bapak calon yang lain ingin disatukan suaranya kepada saya ya kalau misalkan percaya kalau saya bisa membawa Ciwareng ini mau perubahan ya ayo kita sama-sama. Tetapi untuk obrolan saya nomor 2 ingin koalisi dengan calon kepala desa yang lain tidak ada. Sampai saat ini kita tidak ada hitam di atas putih, tidak ada persetujuan atau apapun. Kalau memang kita ada obrolan face to face gitu ya dengan beberapa calon itu memang ada, tapi kita hanya sebatas sharing dan tidak ada hitam di atas putih. Jadi sebatas silaturahmi lah. Walaupun calon-calon ada orang lain musuh. Ya, jadi ketika memang ada calon yang salah satu calon yang lain yang mengklaim itu ya apa-apalah itu katakanlah saya ini numpang kampanye gratis. Yang ke satu, yang keduanya ya bisa jadi itu kan strategi politik ketika mungkin yang tadinya si tim ini ketika ketemu sama saya terus tahu-tahu mendengar bahwa oh iya Kang Epul mau koalisi dengan jagoan saya, terus pas ketemu teh jadi welcome baik alhamdulillah. Itu kan bagian dari strategi politik. Tapi untuk kita koalisi dengan calon lain insya Allah tidak, karena kan saya pun menghargai perjuangan relawan gitu ya. Jadi intinya ya kita tunggu di final saja. Jadi alhamdulillah kajawabnya ya pertanyaan teh ya masyarakatnya moal giming, moal penasaran, moal was-was.
bener ya mah da Kang Epul rek maju teh gitu. Jadi aya duit orang mah maju konsisten gitu. Eta duit-duit gitu kumaha tah? Tanggapan Kang Epul hari namina politik kan kadang-kadang nyepunten ya sanes berpolitik kotor, tapi kan umumna di urang ya ari politik teh sok dibumbuan supaya rada amis gitu, supaya rada gurih, supaya menarik lah. Kadang-kadang mungkin karena si calon teh percaya diri, atau mungkin emang para masyarakat orang masih terbiasa ku kebiasaan anu lami. Eta masalah duit itu sok aya politik duit, mun bahasa ieu mah bahasa money politik gitu tah. Naon eta teh? Gitu tah tanggapan Kang Epul perkawis money politik eta kumaha tanggapanna teh Kang? Jadi memang mengenai money politik dari dulu sampai dengan saat ini itu ada, dan memang kita tidak bisa menghilangkan secara total. Tetapi untuk saya pribadi, saya tahun 2019 tidak salah sempat nyaleg ya tanpa modal. Saya tidak bermoney politik, tidak mengeluarkan serangan pajak, ya saya hanya modal silaturahmi saja. Saya waktu itu nyalek di dapil 2 di salah satu partai, dari 9 alhamdulillah suara saya ketiga. Tino salapan teh katilu Kang Epul teh nya. Dari ketiga, terus suaranya pun ada 800 kurang lebih lah. Bisa dicek ke KPU silahkan. Dan dari 800 itu sama sekali tidak sedikit pun saya tidak mengeluarkan uang, tidak bermoney politik. Makanya pada saat pilkades pun ya saya bismillah saja, tidak mau tidak mau bermoney politik karena memang tak aya acisna ge gitu kan. Terus anu tadi cek abdi teh arosi amortasi finar gitu kan. Abdi ingin memberikan sejarah, abdi ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa tidak semua kita nyampe pada situ mesti punya uang. Karena abdi ingin masyarakat pun semua sekarang bisa cerdas, bisa memilih pemimpin yang memang bisa menemani masyarakat itu 6 tahun ke depan. Bukan hanya saat ini saja. Misalkan ada yang tidak pede kenalan, tapi teu bawa nanaon, teu bawa uang, teu bawa nanaon. Dan mungkin kekuatannya ya dia membawa apa dengan uangnya, karena itu kan masing-masing calon kan punya strategi masing-masing. Tetapi ketika abdi pribadi ya dengan istri ya percaya diri aja bahwa silaturahmi ya abdi silaturahmi mau dibilang pelit ataupun tadi itu SKTM ya tidak apa-apa ya, niat kita silaturahmi. Dan abdi pun ke semua masyarakat yang kita temui memohon doa. Ibu bapak doakan saya sugan gitunya, aiku doa mah henteu nepi doa abdi pamajikan abdi nya mudah-mudahan kudu sanes nepi. Piraku ai henteu ngadoa piraku nya upami namina teh kan abdi nyuhunkeun doa. Ai tos didoakeun mah piraku henteu ngadukung gitu kan. Izin Allah. Ibu bapak doakan abdinya, oh nya aku abdi didoakeun. Nah, kita pas hamil hiji teh aya serangan pajar teh money politik. Cepet pas besokna teh muka kertas suara anu katinggal teh ieu teh 5. Nah, anu katinggal teh 5. Ek nyoblos tah kanu kamari kanu wengi masian acis. Pas ek nyoblos teh duh ingat urang teh kan geus ngadoakeun Kang Epul ka Allah teh. Jadi izin karena bingung tah milih nu mana, sadayana kopiah hideung nya aya kopiah bodas nomor 2 nantos we da ieu anu didoakeun. Jadi aku upami henteu ngadoakeun teu ngadukung gitu. Jadi ya abdi pun tidak menjelekan calon kepada salah yang lain. Abdi berbicara di antara 5 ini hanya ada kopiah putih yang memang itu faktanya. Abdi pun mendoakan kepada semua kepala desa, semua sehat, semua yang terbaik gitu. Hanya mungkin di antara yang baik ada yang lebih baik.
dan mungkin hari keng sadaya nama pasti merendah anu dipilih mah salah satu. Ya, jadi abdi hadir ini ingin kalau stop total untuk budaya money politik mungkin tidak bisa. Mungkin sedikit-sedikit abdi ingin mengurangi budaya money politik. Karena apa, kita ini sebenarnya aset masa depan, aset 6 tahun ke depan. Jadi jadikanlah kita ini aset gitu. Jangan kita ini dimanfaatkan gitu untuk kepentingan pribadi, kacalon kayak pas geus jadina leungit gitu kan, salah gitu kan. Begitu. Yang meureun ari prosesna leres mah insyaallah kabarokahan teh turun. Nah, insyaallah. Nah, urang teh meureun Ciwareng itu mudah-mudahan janten desa anu barokah, anu sejahtera, anu diridhoin ku Allah gitu. Ciwareng badatun thayyiban walaupun gopur. Terus amin. Gitu. Nah, meureun dina pencalonan itu Kang Epul meureun tos diemut-emut ya awal oge ku Kang Epul teh da memawi nyalonkeun teh lain calon tunggal. Calon teh aya 5, moal mungkin sadayana oge kengeng sadayana gitu. Pasti anu kengeng mah meureun hiji anu kapilih ku masyarakat Ciwareng. Tah, hal-hal model kitu ku Kang Epul tos diemutan teu tah. Dari kengeng mah meureun sadayana ge tos siap. Iya. Nah, seandainya tidak terpilih, terus seandainya terpilih kumaha Kang Epul? Jadi Gitu. abdi itu siap kalah siap menang. Kalau misalkan siap menang, semua calon pasti siap menang. Tapi untuk siap kalah ya, karena abdi itu tidak ada beban, tidak bermani politik, karena memang tidak ada beban. Ketika memang abdi kata Allah, oh belum waktunya abdi kalah ya, abdi mesti legowo. Abdi mesti legowo dan abdi akan terus sosialisasi kepada masyarakat. Adapun nanti program dari manapun akan abdi sampaikan. Nah, jadi abdi mesti legowo dan abdi siap kalah dan abdi tidak akan ada beban kalau tidak bermain politik gitu ya. Dan ketika abdi menang, jika Allah izinkan abdi untuk bisa menjadi pemimpin kepada desa Ciwareng, dan insya Allah semaksimal mungkin abdi berharap bahwa abdi ini bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa menjembatani masyarakat, program-program pemerintah dari kabupaten, provinsi, RI, insya Allah akan abdi sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat kalangan menengah ke bawah juga ke masyarakat lainnya yang memang betul-betul membutuhkan. Karena kan yang namanya pemimpin itu jangan stuck diam di tempat. Kita itu mesti punya relasi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya. Harus punya informasi gitu. Untuk apa ya? Untuk merealisasikan program-program dari pemerintahan kabupaten, provinsi, RI yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi abdi pun ingin merealisasikan ketika nanti abdi jadi kepala desa, ingin merealisasikan semua visi misi abdi. Ciwareng Agreng, visinya Agreng. Agreng itu amanah, jenius, religius, empati, ngajadi, ngabukti, ngabakti, dan Ciwareng itu mengaji dalam artian banyakkan potensi-potensi anak-anak yang hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Makanya kan abdi di depan rumah saat ini kan buka yayasan gitu ya, Muamalah Miftahul Jannah. Setiap siang istri abdi mengajar hafalan Iqra dan Al-Quran. Jadi untuk Ciwareng itu mengajikan di RW 1 ada Masjid Al-Furqon, di RW 02 ada Masjid Al-Hikmah, Masjid At-Taufik, di RW 03 ada Masjid Ar-Rahmah, di RW 04 ada Masjid Al-Hidayah, di RW 05 ada Masjid Nurul Huda, Nurul Iman, RW 4, RW 5. Terus di RW 06 ada Masjid An-Nur, di RW 07 Permata ada Masjid Al-Fatih. Dan itu masjid itu mesti hidup ya, jadi masyarakat itu mesti bisa memakmurkan masjid gitu kan. Ya, jadi intinya mah merek menang arek eleh, arek berbuat baik mah teras insyaallah. Oke, berbuat baik teh bukan artian itu ujug-ujug berbuat baik ngomong arek nyalonkeun jadi kepala desa orang teh gitunya. Jadi memang berbuat baik mah mau nyalon tidak nyalon juga insya Allah ya orang kayak gitu insya Allah. Jadi nakalahna meureun urang menampi gaduh ka berat-berat nya gitu insya Allah hari kahayang insya Allah kengeng
Karena berbuat baik itu tidak mesti kita punya jabatan, hanya mungkin dengan jabatan akan lebih kuat untuk kita berbuat dakwah melalui kepemimpinan, Gitu. Dan sosok-sosok tina calon-calon ieu Kang Epul da pasti aya nu senior, aya nu junior. Kadang-kadang masyarakat teh mana Kang Saipul teh cenah mana cenah gitu kan meureun pada ningali fotona imut-imut siga artis cenah. Gitu. Wah, eta mah ngora keneh cenah masih muda cenah calon teh cenah gitu. Abdi pernah sih jadi artis. Mohon. Gitu. Emang cenah ari nu ngora pengalaman geus aya gitu cenah dina berpolitik gitu. Ya. Ari Kang Epul jeung saya mudaan mana semudaan saya. Mudaan kandidat. Oh gitu, ngan pengalaman Kang Epul gitu. Mudah-mudahan saya menurutnya. Jadi kadang-kadang masyarakat teh underestimate memandang anak muda teh meureun atah pengalaman. Gitu. Tah, kumaha tah kira-kira menanggapi pandangan-pandangan masyarakat anu model gitu? Mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa Abdi ini masih muda. Dan ada juga salah satu calon kepala desa yang menganggap bahwa saya ini belum punya banyak pengalaman, masih terlalu muda. Baiklah, kalau misalkan memang saya masih muda, saya belum punya banyak pengalaman, maka dari itu saya tidak akan menawarkan masa lalu sebagai anak muda. Jadi yang saya akan berikan kepada masyarakat ya masa depan, ke depan jauh lebih baik lah, insyaallah. Jadi tua, muda, dewasa, kekanak-kanakan itu tidak dilihat dari usia. Jadi ada kan yang usianya senior tapi kita itu tujuannya apa? Maksud dalam artian tujuannya apa itu ketika kita sosialisasi kepada masyarakat pun yang dibawa itu bukan program kita sendiri tapi malah menjelek-jelekan calon lain. Itu kan ngajelekeun mah atuh meureun gibah. Ya, ngagibah lah. Padahal itu kan misalnya sama saja masyarakat itu menilai dirinya sendiri gitu ya. Itu kan bisa dikatakan usia tua. Tapi kok gitu kalakuanana nya? Kok lebih dari usia saya. Begitu kalakuannya. Jadi insyaallah jangan melihat saya karena di usianya. Karena sedikit banyaknya saya ini adalah sarjana ilmu pemerintahan. SIP. Eta teh sarjana ilmu pemerintahan. Lain sarjana ilmu pesulap. Oh, sanes. Oh, sekarang sarjana ilmu pesulap. Jadi lamun secara ilmu mah emang tos mumpuni, jadi ngajalur nya amun orang jadi kepala desa teh. Iya. Insyaallah kan kuliah juga ngambil administrasi negara. Oh, administrasi negara. Ya mudah-mudahan namun Kang Saipul jantan di Ciwareng teh meureun administrasina anu tos dipelajari ku Kang Epul, pengalaman Kang Epul tiasa dicana ka Ciwareng. Insyaallah. Jadi sedikit banyaknya saya sebagai anak muda punyalah kemampuan, punya relasi, punya pengalaman politik gitu, dari bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Dan insyaallah adapun nanti keluh kesah masyarakat bisa saya tampung gitu ya, bisa saya berikan solusi. Oke. Ada lagi Kang Diden? Lain ieu teh kadang-kadang abdi janten pertanyaan. Naon sih alasanna kudu milih Kang Epul? Meureun Kang Epul teh gaduh wah, pilihlah saya. Gitu. Kang Saipul nomor 2 gitu. Naon alasanna teh Kang? Karena memang semua calon kepala desa itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Termasuk Abdi pribadi tidak merasa bahwa diri Abdi ini baik, Abdi ini soleh, Abdi ini religius, tidak. Abdi pun punya banyak kekurangan. Hanya mungkin saya ini, kenapa masyarakat mesti memilih saya saat ini? Karena kita wujudkan perubahan untuk ke depan tuh 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang sangat sedikit, sangat sebentar, tetapi 6 tahun itu lama gitu. Abdi ini ingin membersamai masyarakat sama 6 tahun ke depan gitu. Abdi masih muda. Dalam artian anak muda bisa naon sih? Oh tidak. Jadi Abdi ini suka olahraga, sepak bola, mungkin speed pun ya, lari pun misalkan aya warganya di RW
02 anu terdamang non mungkin abdi di aya motor abdi bisa lompat. Masih gesit, si gesit irit. Jadi intinya abdi punya visi misi kenapa masyarakat harus memilih abdi. Itu kan seolah bahwa ini tuh abdi lagi menjual diri sendiri kan. Lagi menjual diri bahwa ayolah semua warga masyarakat dari semua kalangan, dan abdi pun tidak mengenal bahwa masyarakat ini beda-beda suku, ras, ya, pendatang, pribumi, tidak. Abdi ingin merangkul semuanya. Kita sama-sama sinergi, kita sama-sama berjamaah untuk mewujudkan desa Ciwareng ini lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kalau misalkan tidak sekarang waktunya untuk kita mewujudkan perubahan, ya kapan lagi? Harus nunggu 6 tahun ke depan, itu pun ya kita nanti ada usia atau tidak kan? Nah, begitu. Kenapa harus memilih saya? Ya insya Allah abdi punya pengalaman dalam bidang pemerintahan. Abdi masih muda, abdi punya banyak relasi yang tadi dibilang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, untuk mewujudkan desa Ciwareng ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah maju menjadi lebih maju, untuk bisa bersinergi berjamaah dengan semua warga untuk mewujudkan dan merealisasikan visi misi abdi gitu. Masih kiat itu ada pertanyaan Mas Oh siap. Hah? Ya masih ada waktu lah. Hari Kang Saiful siap, abdi nu teu siap ya rada aduh kumaha. Terus tunduhnya. Yang kitu lah, gampil meureun disambung deui. Siap. Mun saatna abdi nutup kana perbincangan ieu teh meureun aya sih naon anu disampaikan kesan pesan ke masyarakat Ciwareng teh ya. Closing statement. Closing statement lah mun bahasa ieu mah da dieu teh biasa bahasa Inggris atuh. Biasa ge nu warna sampe. Sekarang aku bahasa Inggris yang itu mah eta lah gitu. Untuk pesan dan kesan kepada semua masyarakat desa Ciwareng, baik kalangan anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, akang-akang, adik-adik semua, jadilah pemilih yang cerdas. Jadi tadi ketinggalan ketika kenapa saya harus memilih Saiful. Jadi abdi asa keemutan ya jawabnya. Jadi abdi asa keemutan bahwa upami misalkan mungkin abdi jantan kepala desa, sadayana masyarakat moal tanggung kan. Anggaplah abdi ini ternyata budakna, anggaplah abdi ini anak, anggaplah abdi ini adik, kakak, keluarga itu. Jadi moal tanggung mun urang aya keluh kesah naon teh. Nah, kembali lagi ke pesan terakhir, pesan kesan kepada warga masyarakat, jadilah pemilih cerdas. Jangan jual suara kita hanya dengan uang atau kebutuhan sesaat. Jadi 6 tahun itu lama. Kita tidak mungkin selama 6 tahun nanti terus-terusan dibiayai sama calon kepala desa yang nantinya akan menjadi kepala desa. Karena berapa sih gaji seorang kepala desa? Kepala desa pun punya keluarga yang harus dibiayai. Jadi hanya satu, yaitu jadilah pemilih cerdas. Insya Allah di TPS itu tidak akan ada CCTV, tidak akan ada yang memberitahu bahwa kita ini milih siapa atau siapa, meskipun kita sudah dikasih uang, kita dikasih serangan pajar. Jadi di TPS itu hanya ada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai salah memilih. Abdi tidak mengajak masyarakat untuk memilih abdi, karena abdi pun masih banyak kekurangan, tetapi abdi hanya menyampaikan bahwa jadilah pemilih cerdas. Ya syukur-syukur memilih abdi gitu kan. Kakoyong itu. Ya, jadi abdi memohon doa kepada semua masyarakat supaya Pilkades Desa Ciwareng ini sukses tanpa ekses, berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala, tanpa ada permusuhan. Dan setelah nanti selesai, ya asal napa baut bisa alalakur deui, bisa ulin bareng deui gitu nya. Dan abdi pun sama, ingin semuanya ini kondusif, dan itu semua kembali kepada kita.
kita yang menjalankan. Abdi nitip kepada Kang Didin, relawan-relawan Abdi, ke semua relawan Abdi, kita jangan sampai kepancing, kita jangan sampai menjelekkan calon kepala desa lain ataupun tim-timnya. Kita tetap fokus dengan pergerakan kita. Mohon pisan Kang Didin, jazakallah atas waktu, atas pikirannya, atas penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari beberapa warga yang memang ingin tahu gitu, ingin tahu jawabannya. Dan mohon maaf jika semua pertanyaan dari Kang Didin saya jawab tidak maksimal, tidak puas, karena inilah saya adanya. Hatur nuhun, terima kasih kepada Kang Didin dan semua warga masyarakat Desa Ciwareng. Jangan lupa channel YouTube ini di subscribe, di like dan di komen. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.